Halo semua, selamat datang di video pembelajaran matematika kali ini. Bersama saya Ningsi Maria Lengkong. Hari ini kita akan bersama-sama menjelajah dunia lingkaran dan memahami unsur-unsur penting yang membentuknya. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Nah, apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan salah satu bentuk geometri datar yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lingkaran berguna dalam banyak bidang kehidupan, seperti misalnya pada bidang olahraga, arsitektur, teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengertian lingkaran sendiri, lingkaran itu merupakan salah satu kurva tutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar lingkaran. Nah, mari kita mengenal lingkaran. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Seperti pada contoh gambar di samping, lingkaran di samping ini memiliki titik pusat P. Biasanya, lingkaran ini dinamakan dengan lingkaran P. Sedangkan, jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran dinamakan jari-jari, yang biasanya disimbolkan dengan huruf R, seperti pada gambar R yang berwarna merah. Nah, dalam video kali ini kita akan memahami bagaimana itu unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu unsur lingkaran berupa ruas garis atau kurva lengkung, yang di dalamnya termasuk busur, tali busur, jari-jari, diameter, dan apotema. Sedangkan untuk unsur lingkaran yang berupa luasan, yang seperti contoh juring, tembereng, akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, kita masuk pada unsur lingkaran berupa ruas garis yang pertama, yaitu busur, dengan ciri-ciri berupa kurva lengkung, berhimpit dengan lingkaran. Jika kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya kurang dari 180 derajat, disebut busur minor, seperti pada gambar. Dan jika lebih dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya lebih dari 180 derajat, disebut sudut mayor. Dan ciri yang terakhir, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat sama dengan 180 derajat. Yang kedua adalah jari-jari dengan ciri-ciri yang pertama berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat, dan yang ketiga adalah diameter dengan ciri-ciri berupa ruas garis, menghubungkan dua titik pada lingkaran, dan melalui titik pusat pada lingkaran. Untuk contohnya, dapat teman-teman lihat pada gambar. Selanjutnya yang keempat ada tali busur dengan ciri-ciri berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan dua titik pada lingkaran. Untuk contoh ada pada gambar. Dan yang kelima ada apotema dengan ciri-ciri yang pertama berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan titik pada pusat dengan satu titik di tali busur, dan yang ketiga tegak lurus dengan tali busur. Untuk contohnya juga ada pada gambar. Sekarang kita lanjut pada unsur lingkaran yang berupa luasan. Yang pertama ada juring dengan ciri-ciri berupa daerah di dalam lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari dan satu tali busur. Dan ciri yang terakhir adalah jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Yang kedua adalah tembereng dengan ciri-ciri yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran, yang kedua dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar. Nah, selain itu ada juga istilah yang erat kaitannya dengan lingkaran, yaitu sudut pusat dengan ciri-ciri terbentuk dari dua sinar garis atau kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran, dan titik sudut berhimpit dengan titik pusat pada lingkaran, seperti pada gambar dapat teman-teman lihat. Nah,
Sekarang, mari kita berlatih. Dengan contoh soal, perhatikan gambar di samping. Garis K adalah garis sumbu tali busur AB. Garis L adalah sumbu tali busur C dan D. Titik P adalah perpotongan garis sumbu K dan L. Pertanyaannya, benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di titik pusat? Jelaskan. Jawabannya, ya, benar. Karena kedua sumbu tersebut adalah garis yang berhimpit dengan diameter lingkaran, sehingga perpotongannya tepat di titik pusat. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah lebih memahami tentang unsur-unsur lingkaran, bukan? Jangan lupa untuk terus berlatih dan mengeksplorasi contoh-contoh soal lainnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.